Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom kepada jemaat CST. Mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah online Ahad gereja adalah pada jam 10 pagi di Facebook dan juga YouTube gereja. Khusus kepada kanak-kanak, mari ikuti CST Sunday School online setiap Ahad pada jam 5 petang. Ibadah minggu di gereja bermula pada jam 10 pagi. Sila berhubung dengan pihak gereja untuk mendaftar awal karena tempat terhadir. Mari bersama dalam doa awal pagi pada pukul 9.10 di gereja sebelum ibadah. Pada 16 Februari, yaitu Rabu pada pukul 8 malam, gereja akan mengadakan doa bersama di gereja. Kami sangat mengalu-alukan kedatangan jemaat. Jom ikuti program renungan gereja secara online bertemakan Mana Surgawi setiap Isnin dan Kamis pada pukul 8 malam. Jemaat boleh melihat di media sosial gereja. Kami juga mengundang jemaat untuk join Connect Group CST. Jemaat yang rindu bersama boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan, jemaat boleh transfer secara online di Public Bank Cornerstone Tabernacle, nomor akaun 32062052221. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry, Anda boleh menghubungi Magdalena untuk info lanjut. Pihak gereja juga amat mengalu-alukan jemaat untuk terlibat dalam pelayanan. Jemaat boleh menghubungi nomor yang tertera jika rindu untuk join. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral seperti baptisan air, pernikahan, kaunseling, dan pengebumian, jemaat boleh berhubung dengan pastor gereja yaitu Pastor Joe. Jemaat yang rindu bersaksi atau ada kesaksian hidup, jemaat boleh merekam video kesaksian dan dihantar kepada pihak gereja. Jemaat boleh menghubungi nomor yang tertera. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news CST minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Welcome to church. We are glad you are here. Apa khabar semua umat CST? Welcome to Ibadah Online CST. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan ibadah pagi ini ke tangan Engkau. Biar roh Tuhan, Engkau terus memimpin hidup setiap kami Tuhan. Terutama kepada umat-Mu Tuhan, mereka bisa menangkap hati Engkau Tuhan. Maka mereka juga bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, hamba serahkan ibadah ke tangan Engkau. Biar Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua umat katakan, amin. Pagi ini kita akan berbicara tentang satu topik, yaitu pengabdian kepada Kristus. Pengabdian kepada Kristus, yaitu devotion to God, personal devotion to God. Devotion to Christ, it means that not our will, but the will of God be done in our life. Pengabdian kepada Kristus berbicara tentang kehendak Tuhan saja, bukan kehendak Anda atau kehendak saya sebenarnya. Dan di sini kita perlu tahu bahwa kita harus memilih.
Kita tidak bisa duduk di atas pagar. Kita perlu bijak dan memilih, yaitu kehendak Tuhan, kan? And why is devotion to Christ so important? Why is it? Mengapa pengabdian itu sangat penting? Karena seringkali kalau Anda dan saya tidak mengabdi hidup kepada Kristus, apa yang berlaku ialah apa? Kehancuran, kesesakan, kesusahan, banyak itu bisa terjadi di hidup kita. Bahkan ada yang binasa kerana semasa kita tidak mengabdi hidup kepada Tuhan. Semasa Anda tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya. Dan biasa orang yang begitu, orang yang tidak mengabdikan hidup, mereka sentiasa memberontak kepada Tuhan. Mereka sangat keras hati. Bahkan mereka sombong. Mereka tidak mau hidup berkenan kepada Tuhan. Mereka suka yang duniawi. Ya, mereka suka yang duniawi. So di sini mari kita mendengar kebenaran firman dan menangkap apa yang benar, bukan apa yang dibagi oleh iblis. Saya akan mula dengan satu pepatah dari John Broger. Beliau menyatakan, mencari jalan Tuhan berarti menyingkirkan keegoisan dan membuat komitmen untuk mengikuti firman Tuhan terlepas dari perasaan apapun yang bertentangan. So di sini jika Anda bisa tangkap, jangan kita egois. Kita perlu membuat komitmen. Di sini itu bukan bicara tentang perasaan atau emosi Anda, tapi itu berurusan tentang prinsip yang mengikut kebenaran firman, yaitu kita perlu bijak. Kita perlu membangun komitmen seumur hidup kepada Kristus. Ya. And seorang pendeta Amerika yaitu Woodrow Crow, beliau menyatakan, when it comes to God commands, the issue is not clarity, but is commitment. Ketika berbicara tentang perintah Tuhan, masalahnya bukan tentang kejelasan. Itu berbicara tentang komitmen Anda. Apakah Anda komit kepada Tuhan atau tidak? Sudahkah hidup Anda mengabdikan kepada Tuhan? Seorang penginjil Amerika terkenal Lee Robertson, beliau berkata, in all true faith, there is complete committal to God. Dalam semua iman yang benar, berbicara tentang komitmen penuh kepada Tuhan. So pengabdian kepada Kristus berbicara tentang komitmen penuh kepada Tuhan. Dan Mother Teresa berkata, I'm not called to be successful. I'm called to be faithful. Artinya saya tidak dipanggil untuk sukses. Saya dipanggil untuk setia. Mari apakah Anda mempunyai usaha? Apakah Anda sedang bekerja? Apakah Anda dalam pelajaran? Apakah Anda terlibat dalam pelayanan? Jangan berbicara tentang sukses, tapi apakah Anda setia kepada pelayanan atau pekerjaan yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup Anda? King Arthur, seorang penulis Amerika terkenal, berkata, if you do not plan to live the Christian life totally committed to knowing your God and to walk in obedience to Him, then don't begin. Wow, sangat keras kan? For this is what Christianity is all about. This is what Christianity is all about. It's a change of citizenship, a change of government, a change of allegiance. If you have no intention of letting Christ rule your life, then forget Christianity. It's not for you. Sangat keras, tapi saya mau katakan sangat benar. Itu juga bicara kepada hidup saya. Arti apa? Jika Anda tidak berencana untuk menjalani kehidupan Kristen dengan komitmen penuh untuk mengenal Tuhan Anda dan untuk berjalan dalam ketaatan kepada Dia, maka jangan mulai. Wow, karena inilah semua tentang kekristenan. Ini ada perubahan kewarganegaraan, perubahan pemerintah, perubahan kesetiaan. Apakah Anda mau setia kepada Tuhan? Satu cara ialah satu cara sebenarnya mengabdi kepada Tuhan. Jika Anda tidak berniat membiarkan Kristus mengatur hidup Anda,
untuk Anda yang beribadah online. Jika Anda tidak membiarkan Kristus mengatur hidup Anda, maka lupakan kekristenan. Itu bukan untukmu. Karena kekristenan sebenarnya berbicara tentang kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan saja. Dan Max Lucado, seorang pendeta Amerika, berkata, saya memilih kesetiaan. Saya tahu Anda tangkap pepatah itu. Beliau kata, saya memilih kesetiaan. Hari ini saya akan menepati janji saya. Debito saya tidak akan menyesali kepercayaan mereka. Dan rekan-rekan saya tidak akan mempertanyakan kata-kata saya. Istriku tidak akan mempertanyakan cinta saya. Dan anak-anak saya tidak akan pernah takut bahwa ayah mereka tidak akan pulang. Itulah berbicara kepada orang yang setia, orang yang mengabdikan hidup kepada Tuhan. Satu janji berbicara tentang cara bagaimana kita memenuhi janji itu. Jika Anda sudah mengabdi kepada Tuhan, orang bisa percaya kepada perkataan Anda. Orang bisa percaya kepada Anda. Karena apa? Karena Anda memang bisa dipercaya. So di sini saya mau engkau tahu bahwa no man can serve two masters. No man. So di sini Anda bisa lihat salib atau tentang keuangan, salib atau uang, salib atau dunia. So di sini bagaimana Anda bisa mengabdi dirimu kepada Kristus? Anda tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ya, saya mau engkau tahu, tak bisa. Anda perlu memilih, bahkan memilih Kristus saja. Kalau tidak, Anda tidak mampu. Ya, so di sini mari kita lihat tentang firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 11 berkata, jangan kamu mengumpul harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat, merosakkan dan mencuri, membongkar serta mencuri. Mari kita tangkap bahagian itu. Satu versi menyatakan, jangan Anda mengumpul harta untuk dirimu di dunia ini. Mengapa? Karena harta di bumi, harta di dunia ini bisa rusak, bisa dicuri orang. Ayat 20 menyatakan, tetapi kumpulan bagimu harta di surga. Di surga, nyangat dan karat tidak merosakkan, dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. So, sesuatu yang sangat yang ilahi itu, nilainya tidak akan turun. Dia bebas dari bahaya pencurian. So, saya percaya ada orang bijak. Anda tahu untuk memilih siapa, Kristus atau yang di-offer oleh iblis. Ayat 21 menyatakan, kerana di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. So, jika Anda melekat kepada dunia, jika Anda melekat kepada harta dan sebagainya, hatimu akan tetap selalu melekat kepada yang dunia. Hatimu tidak akan mencari Tuhan. Anda tak akan ada kerinduan. Ayat 24 menyatakan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, sangat nyata. Ya, karena jika demikian, ia akan membenci seseorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindah yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sangat jelas. Sama ada Anda mengasihi seorang tuan atau yang lain. Dan Anda tidak bisa melayani dua majikan. Satu versi katakan, yaitu apakah Anda pilih Allahmu Yesus Kristus atau keuangan. Tentu Anda akan membenci seseorang atau mengasihi yang lain. So di sini mari kita belajar untuk mengabdi kepada Tuhan. Pilih dengan bijak, ya. Setiap yang beribadah online, pilih dengan bijak. Sering orang tidak mau memilih Kristus, mengapa? Karena kekhawatiran, anxiety, sangat banyak ketakutan dan sebagainya. Takut keuangan, takut hal-hal yang lain, ya. Takut tentang kesakitan,
bahkan COVID dan sebagainya, kekhawatiran itulah akan terjadi kepada mereka yang tidak mengabdi kepada Tuhan. Kalau Anda mengabdi hidup kepada Tuhan, pasti akan serah kepada Tuhan. Ya, dan saya mau ingatkan Anda, setiap yang beribadah online, ya, hal kekhawatiran seringkali akan merosakkan destiny umat Tuhan. Hal kekhawatiran akan merosakkan destiny. You can be cut short. Mengapa? Karena iblis datang hanya untuk membunuh, mencuri, dan menghancurkan hidup Anda. Iblis tidak offer yang baik, masa depan untuk Anda sebenarnya. Hanya Yesus Kristus dia offer ke syurga. Walaupun itu bukan tujuan hidup setiap umat Tuhan, kita perlu melayani dia semasa Tuhan memberi kita umur yang panjang. Ya, semasa kita masih hidup, kita perlu menggunakan untuk kemuliaannya. So di sini mari kita lihat Matius pasal 6 ayat 26 menyatakan, mari setiap Anda pandang burung-burung di langit. Bagaimana Bapa melihara setiap burung itu, walaupun ya mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, mereka tidak mengumpul bekal dalam lumbung, tapi mereka diberi makan. So bahkan Anda dan saya manusia jauh lebih bahagia daripada burung. Dan satu ingat ayat 27 menyatakan, siapakah di antara kamu yang kerana kekhawatiran dapat menambah sehasta saja? Artinya apa? Semasa Anda khawatir, apakah Anda bisa memperpanjangkan umurmu? Tak bisa. Tak bisa, Anda tidak akan bisa. Ya? Dan bahkan semasa Anda tidak mengabdi kepada Tuhan, risiko itu besar di dalam hidup Anda. Karena itu berbicara tentang kekekalan. Itu berbicara tentang keselamatan Anda. Karena hanya dua tempat di mana selepas Anda dipanggil Tuhan. Syurga, menyembah Tuhan selama-lamanya. Atau Anda dibuang ke neraka, dibakar, ditindas selama-lamanya. Anda akan merasakan kesakitan dan semuanya. Dan itu yang iblis offer kepada setiap umat yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan Anda yang beribadah online, mari kita mencari Tuhan. Mari kita mencari Tuhan. Terutama Anda sedang menuju ke arah surga itu. Ingat, jangan kaget di mana iblis membuat serangan dalam hidup Anda dan sebagainya, memberi masalah. Bergantung kepada Tuhan. Kuasa Tuhan lebih besar daripada iblis. Kenapa? Karena Anda sedang menuju ke surga. Itulah sebab iblis selalu mau menghancurkan hidup Anda, menyerang Anda dan sebagainya. Tapi Anda sudah diberi apa? Armor of God, senjata Allah. Tapi untuk di mana jika Anda kata, Pastor, ada serangan iblis, saya hidup sangat baik, bahkan saya sangat kaya raya, saya serba ada dan sebagainya. Biasanya untuk umat Tuhan yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena mereka sudah menuju ke neraka, sudah satu geng dengan iblis. Mengapa iblis mau menyerang engkau? Karena ada yang geng dia di neraka. So kita harus bisa menangkap tentang kebenaran. Next, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Ini di Roma pasal 12 ayat 11 menyatakan, jangan hendak kerajinanmu kendur. Rajin sangat penting, rajin permulaan untuk setiap kita. Ya, Anda mau mengabdi kepada Tuhan, mari belajar tentang kerajinan. Seterusnya, biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Semasa ada kesempatan, mari tetap bersemangat, ya, layani Tuhan dengan giat. Jangan balas, tetap on fire. Dan Anda bisa lihat di Roma pasal 12 ayat 12 menyatakan, be joyful in hope, patient in affection, and faithful in prayer. Itu berbicara tentang bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Jika Anda sudah mengabdi hidup kepada Tuhan Yesus,
Anda bisa tetap bersukacita apapun. Anda bisa bersukacita. Anda bisa tetap sabar. Anda bisa tetap tekun betul apapun yang terjadi. Karena hidup Anda di tangan Tuhan. Itulah bagaimana Anda bisa tetap mengabdi hidup kepada Tuhan. Tetap bersukacita, tetap bersabar, dan bertekun dalam doa. Dan mari kita menjadikan itu gaya hidup, ya, hidup setiap kita. So di sini mari kita lihat di mana contoh untuk orang yang tidak mengabdi kepada Kristus. Di sini di Perjanjian Lama ada seorang raja Asa. Beliau ialah Raja Yehuda. Raja Asa pernah mengalami satu pengalaman yang sangat baik dengan Tuhan. Satu ketika di mana ya, di 2 Tawarikh pasal 16 ayat 8 menyatakan, ya, di mana semasa dia berperang dengan orang Ethiopia dan Libya, laskar Ethiopia dan Libya, dan jumlahnya sangat besar. Tapi masa itu Asa bergantung kepada Tuhan. Dan kerana itu Tuhan memberi dia kemenangan. Tapi sekarang semasa dia berdepan, ya, dia berdepan dengan musuh dia. Beliau mencari apa? Mencari Raja Aram dan tidak bersandar kepada Allah. Dan kerana itu Raja Asa hilang kesempatan untuk mengalah tentera Raja Israel. Israel dan Yehuda sedang berperang. Kerana Asa tidak bergantung kepada Tuhan, dia tidak bisa mengalahkan tentera Israel. Seterusnya, mari kita lihat 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9. Mari kita tangkap itu. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati kepadanya. Dalam hal itu engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Di sini Tuhan sebenarnya selalu mencari orang yang hatinya sungguh-sungguh, yang tulus kepada Dia. Dan Tuhan akan menunjukkan kebesaran kuasa-Nya kepada hidupnya. Tapi di sini satu puisi menyatakan, sungguh bodoh tindakanmu. Tuhan berbicara kepada Asa. Karena dia bergantung kepada Raja Aram, ya, pemerintah Aram. So mari kita bisa tangkap yang itu. Seterusnya, Asa sakit. Maka sakit hatilah Asa karena pemilihan itu. Sampai dia mengalami, ya, dia mengalami kesakitan. Dia sangat marah. Dia sangat marah tentang kekalahan. Dan dia menderita kesakitan. Tetap, saya mau mengingatkan Anda yang beribadah online. Tuhan yang sangat murah hati, selalu memberi kesempatan. Di sini, semasa Asa mempunyai kesakitan yang parah, dia tetap tidak mencari Tuhan. Sebenarnya itu kesempatan Tuhan kepada dia. Berbalik kepada aku, kata Tuhan. Tapi dia tidak. Dia mencari tapi dokter. Dan kerana itu, beliau meninggal. So jika Anda bisa menangkap, semasa Asa bergantung kepada Tuhan, dia menang. Ya, dia menang dalam peperangannya. Semasa dia mengandalkan orang lain, dia mengalami kekalahan. Kedua, mari kita belajar bahwa ada kala kesakitan dan sebagainya, Tuhan mau attention kita. Tuhan sebenarnya memberi kesempatan. Apakah engkau mau berbalik kepada Tuhan? Seterusnya, bagaimana Anda bisa mengabdi kepada Tuhan? Bagaimana? Stay faithful to God no matter what. Stay faithful to God. Tetap setia kepada Tuhan. 1 Raja pasal 8 ayat 61 menyatakan, dan hendaklah kamu berpaut kepada Allah. Tuhan Allah kita dengan sepenuh hati. Tuhan Allah sepenuh hati kita. Dan dengan hidup menurut segala ketetapannya. Dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya. Seperti pada hari itu. So di sini jika Anda bisa tangkap dalam satu ayat itu ada apa? Ada dua segala ketetapan, segala perintahnya.
Semasa Anda belajar perintah Tuhan, bukan Anda hanya menetapi sebagian perintah dia saja. Tuhan mau hati kita, apakah kita sungguh-sungguh Dia. Tuhan mau kita menurut segala perintah-perintahnya. Dan Anda hanya bisa melakukannya semasa Anda setia. Anda hidup benar. Anda tidak akan bisa melakukan kalau Anda berbelah hati. Anda mencintai yang dunia. Anda mencintai uang. Anda mencintai promosi dan sebagainya. Tidak, Anda tidak bisa. Seterusnya, bagaimana Anda bisa mengabdi kepada Kristus? Manusia baru Anda harus terus-menerus dibangun. Manusia baru. So di sini, di Kolose pasal 3 ayat 2 menyatakan, set your mind on things above, not on earthly things. Artinya pikirlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tuhan mau kita memenuhi pikiran kita dengan yang syurga. Ya, jangan hanya terikat kepada yang duniawi. Karena yang duniawi hanya sementara saja. Tapi yang syurgawi itu, yang ilahi itu akan mendorong hidup Anda, membangun iman Anda kepada Tuhan. Mari kita lihat Kolose pasal 3 ayat 1 menyatakan, kerana itu kalau kamu dibangkit bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan. So di sini Tuhan mau usaha kita sebenarnya. Anda perlu berusaha untuk melakukan bahagian Anda. Dan Tuhan mau kita arahkan pandangan kita kepadanya. Ya, pandangan yang syurgawi. Ya. So ayat 3 menyatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Mari, biar keinginan yang dunia ini lebih padam, sudah padam. Semua semakin padam. Tapi Anda lebih merindukan yang ilahi, yang syurgawi. Apa yang Anda nampak sekarang dia apa? Old life, new life. Hidup lama, hidup baru. Dan Anda melihat mobil, the old and the new. Siapa yang suka yang baru? Biasanya orang akan suka yang baru, kan? A new life. Sebenarnya Tuhan sentiasa memberi kesempatan. God offer you a new life semasa Anda mengabdikan hidup kepada Dia. Tapi memang kenyataannya lah apa? Tetap ada orang yang suka memilih the old life, the old car, not the new car. Itu satu kenyataan sebenarnya. Anda ditawa oleh iblis banyak. Apakah Anda memilih yang ilahi? Ya. Ayat 5 menyatakan, kerana itu matikanlah dalam dirimu segala. Tuhan mau kita matikan, buangkan, ya, segala yang duniawi, yaitu pencabulan. Mari kita belajar. Pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakan, dan sebagainya. Ya. Semua itu tidak sebenarnya, itu hanya membawa Anda ke neraka saja sebenarnya. Kalau Anda tidak mau membuangkan yang duniawi itu. Keserakan berbicara tentang apa? Covetousness, envy. Ya, di mana Anda sangat terikat kepada apa? Barang-barang mewah di dunia ini. Mungkin Anda tidak terikat, tapi mungkin sesuatu yang Anda sangat suka. Mungkin mobil yang mewah, bukan backpack yang mewah, dan sebagainya. Handphone yang mewah, Anda sangat terikat. Orang ada handphone yang terbaru, Anda mau. Tuhan mau kita apa? Di ayat 5 sangat nyata, matikan dalam dirimu segala sesuatu yang dunia. Tuhan mau kita membuangkan semua itu. Seterusnya, ayat 6 menyatakan semua itu, ya. Ayat 5 Anda sudah baca. Ayat 6 menyatakan semua ini mendatangkan muka Allah atas orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak mentaati firman-Nya. So, apakah Anda mau menerima murka Tuhan? Pasti tidak, kan? Mari kita berubah. Semasa Anda belum dipanggil Tuhan, masih ada kesempatan untuk bertobat. Cepat bertobat.
Ayat dapat menyatakan, tetapi sekarang buanglah semua itu, yaitu marah, ya, gerak, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut Anda. Tuhan mau kita buang apa? Supaya jahat, ya. Jangan senang marah atau mengamuk tanpa sebab. Mempunyai perasaan benci kepada seseorang, ya, mulut kita caci maki, berkata yang kotor. Tuhan mau kita buangkan itu. Ayat 9 menyatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia yang lama serta kelakuannya. Apa artinya? Tuhan tidak mau engkau terus berbohong satu sama lain. Karena semua telanjang. Jika Anda harus tahu bahwa semuanya telanjang di mata Tuhan nanti. Di waktu penghakiman, semua telanjang. Anda tidak bisa berbohong. Kalau Anda tetap hidup yang duniawi, Anda tetap terikat. Anda tidak mau give up hidup yang lama. Saya berkata, Anda sebenarnya sedang berurusan dengan Tuhan. You may not make it. Kalau Anda tetap degil, memberontak kepada kebenaran firman. Di sini Anda bisa lihat bahwa untuk mereka yang benar, untuk mereka yang berubah, Tuhan memberi jubah yang baru. Anda dijadikan manusia baru. Anda dibenarkan di depan Tuhan. Kolose 3 sebelumnya dan telah membenarkan manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Anda dibaharui bukan 1 hari, 2 hari, terus-menerus semasa Anda masih di bumi. Untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar karyanya. Tuhan pencipta kita mau apa? Dia mau kita hidup menurut rupanya. Semakin banyak, ya, semakin banyak Anda belajar tentang kebenaran, Anda harus terus berusaha supaya apa? Supaya hidup seperti Kristus. Artinya sangat sederhana sebenarnya. Menjadi pelaku firman, ya. Kan Yakobus pasal 1 ayat 20 sangat jelas. Menjadi pelaku firman. Kalau tidak, Anda sedang berbohong. Tuhan kita Tuhan yang benar. Tuhan kata, I'm the way, the truth, and the life. Aku hidup kebenaran. Tuhan yang sumber kebenaran. Anda tak akan bisa diterima Tuhan kalau Anda tidak hidup benar. Kalau Anda tidak menjadi pelaku firman. Dan Anda hanya bisa melakukannya kalau Anda mencari Tuhan. Kalau Anda rindu untuk dibaharui terus-menerus, sebenarnya terus-menerus. Di sini mari kita melihat ada 2 tokoh, ya, di mana hidup mereka mengabdikan kepada Tuhan. Orang pertama ialah siapa? Ialah Yosua, ya, Yosua. Kita sangat tahu bahwa Yosua ya siapa? Yosua yang abdi kepada Musa. Dia mengabdikan hidupnya sejak masa waktu yang muda. Dia mengabdikan hidupnya. Bahkan dia pergi kemana Musa pergi. Semasa Musa melayani, dia mengikuti. Beliau menerima training, ya, latihan pendidikan kedisiplinan di bawah Musa. Dan satu hari di mana Tuhan berbicara kepada Musa, bawalah 70 orang tua-tua dari bangsa Israel. Dan Tuhan akan menaruh sebagian dari roh Musa ke dalam hidup mereka. Dan di Bilangan 11 ayat 26, di mana ada 2 orang dipenuhi dengan roh Tuhan. Mereka melayani sebagai seorang nabi. Di sana apa yang berlaku ialah apa? Di Bilangan pasal 11 ayat 28 menyatakan, Yosua berkata kepada Musa, Tuanku Musa, cegahkan mereka. Di sini kita bisa menangkap bahwa Yosua masih di bawah training. Dia sangat jealous, dia sangat semangat untuk tuannya Musa. Dia tidak mau orang mengambil kemuliaan dari tuannya. Tapi apa yang kita lihat di ayat 29 kata, Musa katakan, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh kerana Tuhan memberi ruhnya dihinggap pada mereka. So di sini
Yosua juga belajar bahwa jika Tuhan pakai seseorang, jangan kita cemburu. Ada yang beribadah online. Kalau seseorang sangat dipakai Tuhan, jangan senang cemburu. Jangan bergosip dan sebagainya. Dan sering itu terjadi di dalam pelayanan, di dalam gereja, di tubuh Kristus. Gara-gara apa? Cemburu. Mungkin ada di antara kata, pastor pilih kasih. Tapi sebenarnya jika Anda memahami, setiap kita dipanggil sangat berbeda. Mungkin ada yang melayani dalam membawa firman, ada penginjil, ada yang dalam puji penyembahan dan sebagainya. Bahkan ada yang dipanggil untuk hospitality dan sebagainya. Setiap kita sangat berbeda. Ya, mari kita membangun tubuh Kristus. Jangan sedang cemburu. Ya, jangan sedang cemburu. So di sini apa yang kita lihat selepas Yosua melewati training, ya, dia lulus. Dan Yosua pasal 1 ayat 1 nyatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Yosua. Dia kata, ayat 2 menyatakan, bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan dan membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Tuhan sudah lihat bahwa Yosua sudah pas, sudah bisa memimpin bangsa Israel. Dan mari kita lihat beberapa poin yang sangat penting di hidup Joshua. Ayat 3 menyatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan diberi Tuhan. Wow, very powerful. Itulah orang yang sudah mengabdikan hidup mereka kepada Tuhan. Seterusnya di ayat 5, seseorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Dia tahu otoritas. Dia tahu mengabdikan hidup kepada Musa, pemimpinnya, tuannya bahkan. Dan ayat 7 menyatakan, hanya kuatkanlah teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Tuhan juga mengingatkan Yosua, tetap sungguh-sungguh dengan dia, bertindak hati-hati. Wow, dia sudah diurapi, dia sudah dipanggil sebagai pemimpin untuk bangsa Israel. Tapi Tuhan mengingatkan sungguh-sungguh dengan dia. Bertindak berhati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Kalau Anda yang beribadah online, sama mengingatkan, Tuhan mahu setiap kita bertindak sungguh-sungguh, bukan soal-soal kuku. Sungguh-sungguh dalam seluruh hukum dan perintah Tuhan. Dan di sini ayat 8 menyatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Tuhan mengingatkan Yosua. Seterusnya, tetapi renungkan itu siang dan malam. Siang dan malam renungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya Anda berhasil, ya? Supaya Anda beruntung. Ayat 9 Tuhan menyatakan, karena Yosua akan membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, di mana dia harus perangi penduduk lokal itu di tanah Kanaan. Tuhan katakan, kuatkan dan teguh hati, jangan kecut dan tahu hati. So untuk Anda beribadah online, Tuhan mahu kita tetap kuat. Jangan takut. Jangan takut. Apa masalah pun, badai, kesesakan. Karena itu Tuhan mengizinkan Anda perlu belajar untuk melewati semua itu. Kalau Anda tidak pas, badai yang sama akan datang. Mungkin dengan cara yang beda. So di sini apakah Anda mau menang? Sebenarnya Anda bisa menang. Anda dan saya bisa menang. Kalau kita bergantung kepada Tuhan. Kalau hidup Anda mengabdikan kepada Tuhan. Tokoh yang kedua di mana kita bisa melihat bahwa cara mereka mengabdi kepada tuannya, yaitu di Elisa, panggilan Elisa. Kita tahu apa? Tuhan memanggil Elia untuk mengurapi 3 orang. Ya, karena Tuhan ada rencananya. Tuhan memanggil Elia untuk mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Tuhan memanggil Elia untuk mengurapi Yehu menjadi raja atas Israel. Dan Tuhan juga memanggil Elia mengurapi Nabi
Elisa untuk mengganti tempatnya. So itulah rencana Tuhan. Di sini di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19. Setelah Elia pergi ke dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membaca dengan 12 pasang lembu. Ya, dia mempunyai 12 pasang lembu, dan Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Itu salah satu cara Tuhan memanggil seseorang. Sebenarnya Elia bukan orang yang miskin. Elia mempunyai 12 pasang lembu. Dia orang yang agak kaya sebenarnya. Apa yang kita lihat ialah di ayat 20. Apakah cara respon Elisa? Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Berkatalah, biarkan aku mencium ayam ibuku dahulu, lalu aku mengikut engkau. Jawab kepadanya, Elia katakan kepada Elisa, malah pulang dahulu dan ingatkan apa yang telah ku perbuat kepadamu. Elia memanggil Elisa untuk mengikuti dia. Cara respon Elia sangat dahsyat. Elia apa? Ayat 20, Elia meninggalkan lembu itu. Dipanggil, dilempar jubah ke atasnya, dia meninggalkan dan berlari mengikut Elia. Apakah Anda santai semasa Anda dipanggil Tuhan? Apakah Anda lambat untuk merespon kepada panggilan Tuhan dan sebagainya? Mari kita belajar. Di sini Elisa berlari. Semasa dipanggil, dia cepat merespon. Seterusnya di ayat 21. Lalu berbaliklah ia dari Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu. Mari kita lihat hidup Elisa. Elisa mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api dan memberi makan kepada orang lain. Sesudah itu bersiaplah dia lalu mengikuti Elia menjadi pelayannya. So di sini jika Anda bisa menangkap bahwa Elisa membunuh semua lembunya, bahkan dia membakarnya, dia membakar bajaknya. Dia sudah putuskan apa? Dia sudah putuskan untuk mengikuti tuannya Elia yang sudah memanggil dia. Dia sudah putuskan, dia tidak mau lagi membuat usaha tanaman dan sebagainya. Dia sudah menyerah segala-galanya untuk Tuhan. Dia mau mengabdikan hidupnya kepada Elia. So jika Anda bisa melihat respon itu sangat berbeda di Perjanjian Baru. Ada seorang pemuda kaya, ya. Tuhan, dia sudah mentaati hampir semua perintah, tapi hanya satu. Yesus Kristus tanya dia, jawabkan semua, tapi dia tidak mau. Sangat berbeda orang pemuda yang kaya itu dan respon Elisa. Dia putuskan. Anda harus putuskan, ikut Tuhan atau ikut yang dunia. Ikut Tuhan atau mengikut yang dunia. Karena itu, kita lihat ya, Elisa menerima dua bagian dari roh Elia. Satu kali di 2 Raja pasal 2 ayat 1. Satu kali Tuhan mau menjemput Elia ke surga. Dan Elisa tahu bahwa Tuhan akan menjemput tuannya. Dan dia meminta sesuatu dari tuannya. Dia kata, apakah saya bisa menerima dua bagian? Dan karena kesetiaannya, ya, dia bisa menerima warisan dari tuannya Elia, double portion, menjadi pengganti untuk Elia, nabi yang sangat dahsyat di Israel. Ya. So di sini apa yang Anda bisa lihat, ya? Hidup Elisa sangat sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia mengabdikan hidup kepada Elia. So di sini selepas Elia diangkat Tuhan, dijemput Tuhan, lepas itu apa yang kita lihat di 2 Raja-Raja ayat pasal 2 ayat 14 menyatakan, semasa ia memukul ayah itu lalu terbagi
ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Ya. Mukjizat terus dinyatakan di dalam hidup Elisa. Bahkan di ayat 15 menyatakan roh Elia telah hinggap pada Elisa. Dia menjadi pengganti untuk Elia. Dan kuasa Elisa dinyatakan sebagai nabi di mana? Semasa di Yeriko. Karena di sana orang mengalami apa? Banyak orang mati di sana. Banyak orang keguguran bayi. Dan cara Elia menyehatkan air di sana ialah dengan garam. Dia menaruh garam. Dan selepas itu semua menjadi sehat. Tidak ada lagi keguguran. Tidak ada lagi kematian di sana. Bahkan satu lagi kisah di mana Elisa menunjukkan kuasa sebagai nabi. Mari kita lihat di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 menyatakan Elisa pergi dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, maka keluar anak-anak dari kota itu. Lalu mencemooh dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Wah, mereka mencaci maki Nabi Israel. Mari kita tangkap ayat 24. Lalu berpalinglah dia ke belakang ketika ia melihat mereka. Ketika Elisa melihat orang di kota Betel itu, dikutuknya mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan. Wow. Lalu mencabik-cabikkan dari mereka 42 orang anak dan membunuh menangkap 42 anak dibunuh. Orang yang urapi, dan dia hanya bisa menerima urapan itu kerana apa? Melewati latihan, melewati proses yang dari Tuhan. Ya, melewati proses yang dari Tuhan. So, bagaimana Anda mempunyai devotion to Christ? Bagaimana Anda bisa mengabdikan hidup Anda kepada Kristus? To be devoted to Christ, how? Pertama, Anda tidak bisa mengabdi diri kepada dua Tuhan. Ingat, Anda tidak bisa mempunyai dua Tuhan. Anda perlu memilih. Anda perlu memilih Kristus. Kedua, Anda perlu rajin. Sangat penting. Mula dengan rajin melayani, rajin berusaha, rajin belajar, dan mempunyai roh yang menyala-nyala. Anda bisa menerima, Anda bisa mengabdikan hidup semasa Anda rajin. Anda serius dengan Tuhan, Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketiga, Anda bisa mengabdi kepada Kristus semasa Anda bersukacita. Orang tak akan bisa mengabdi kepada Kristus kalau dia tidak bersukacita. Dia tidak sabar. Dia tidak bertekun dalam doa. Tidak bisa. Dia perlu mempunyai joy of the Lord. Tetap sabar, tetap patient, ya. Bertekun dalam doa. Suka berdoa. Memberi waktu dalam doa. Keempat, tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap setia. Menjaga kesetiaan sangat berharga. Ada beribadah online. Mari menjadi orang setia. Setia kepada keluarga Anda. Setia kepada pasangan hidup Anda. Setia kepada pekerjaan Anda. Setia kepada usaha Anda. Setia kepada pelayanan Anda. Setia kepada gereja Anda. Karena orang tidak setia tak akan bisa dibawa Tuhan naik. Tak akan bisa. Kalau Anda tidak tahu tentang kesetiaan itu sangat besar harganya. Dan orang yang tidak setia, Tuhan tidak akan menunjukkan kebesaran kuasanya di dalam hidup Anda. Tak akan bisa. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa mempercayakan sesuatu yang ilahi kepada orang yang tidak setia kepada Dia. That's all. If you cannot be faithful to God, how can the Lord Jesus Christ entrust you with the great and mighty things? Definitely cannot.
Ayat 5 menyatakan, dan poin yang kelima, Anda perlu apa? Anda perlu membarui manusia baru Anda terus menerus. Anda mau mengabdi kepada Kristus, belajarlah mengabdikan hidupmu, membarui hidupmu terus menerus. Tak ada shortcut, sama kata, tak ada shortcut. Anda mau dipakai seperti Yosua, pengganti Musa, orang yang sangat dahsyat, tokoh Alkitab sangat dahsyat, besar iman dia, orang yang paling lembut, lemah lembut di muka bumi. Anda mau menjadi Elisa, menerima double porsi urapan yang dari Ilya tuannya. Anda perlu belajar mengabdi kepada Kristus. Memang mungkin ada dia Anda tidak mau. Tapi saya mau berbicara kepada mereka yang mau. Semua itu bisa belajar. Anda bisa belajar untuk mengabdikan hidup Anda kepada Tuhan, kepada Kristus. Anda bisa. Bukan dengan gagah perkasa, tapi dengan kuasa Tuhan. Anda bergantung kepada Tuhan. Tuhan akan menuntun Anda. Tuhan akan mengajar Anda. Bahkan Tuhan akan mengurapi Anda untuk melakukan perkara yang besar untuk kemuliaannya. Ya. So mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah sampaikan firman pagi ini Tuhan. Hamba percaya bahwa setiap benih itu akan ditabur ke atas tanah yang subur, di mana mereka akan berbuah banyak, berhasil 30, 60, bahkan ada yang menerima 100 kali lipat. Tuhan berkati setiap mereka Tuhan yang respon kepada Engkau, untuk mengabdikan hidup mereka kepada Engkau Tuhan. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah semasa Engkau mentaati kebenaran firman, semasa Engkau pilih Kristus sebagai juru sembah Anda, bahkan menjadi Tuhan Anda. Hamba percaya bahwa hidup Anda pasti diberkati. Ya Tuhan, berkati setiap mereka yang respon kepada Engkau. Curahkan berkat yang berlimpah-limpah atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua umat katakan, Amen.